Selamat datang kembali di Lemari Arsip. Kali ini, saya akan membahas salah satu kasus kriminal pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan korbannya seorang gadis cantik yang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri pada tahun 2019. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Kasus pembunuhan sadis ini terjadi tepatnya di salah satu penginapan di Jalan PT Hindoli, RT 05, RW 03, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Korbannya seorang gadis cantik bernama Vera Oktaria, umur 21 tahun, warga Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan pelakunya ialah Prada Dery Pramana, warga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku adalah salah satu oknum anggota TNI AD, yang masih berstatus sebagai siswa Tamtama Infantri Rindam 2, Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jasad korban, Vera Oktaria, pertama kali ditemukan oleh pengurus penginapan Sahabat Mulia di Jalan PT Hindoli, RT 05, RW 03, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2019, sekitar pukul 1 siang. Saksi curiga karena mencium bau busuk menyengat, yang setelah ditelusuri, baunya berasal di kamar nomor 6, di penginapannya itu. Karena curiga, saksi lalu menghubungi ketua RT setempat, untuk datang, dan bersama-sama memeriksa kamar nomor 6 itu. Setelah membuka pintu kamar, bau busuk menyengat itu semakin tajam, saksi dan ketua RT pun memeriksa dalam kamar. Sangat terkejutnya saksi saat melihat sesosok jasad wanita, tanpa busana, dengan kondisi mengenaskan, sudah tidak bernyawa, dan bersimbah darah. Dengan cepat, saksi langsung menghubungi pihak kepolisian, Polsek Sungai Lilin. Menerima laporan itu, tanpa butuh waktu lama, polisi langsung meluncur ke lokasi, untuk memastikan laporan itu. Setelah sampai di lokasi, polisi sudah memastikan kebenaran laporan itu, dan memasang garis polisi di sekitar kamar nomor 6 penginapan itu. Lalu polisi dan tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Saat ditemukan, jasad korban berada di samping spring bed. Kondisi jasad korban dalam keadaan miring, tanpa busana, badan sudah membengkak, sebagian kulitnya sudah mengelupas, lidah dalam keadaan menjulur, mata korban melotot, dan tangan kanan korban sudah terpotong sebatas siku. Dan jasad korban lalu dievakuasi untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Palembang untuk diautopsi. Berdasarkan hasil autopsi, tidak ada tanda-tanda kekerasan di alat vital korban. Sebelum dibunuh, korban terlebih dahulu dianiaya di bagian kepala, karena terdapat luka di bagian kepala oleh benda tumpul, leher korban dicekik, karena lidah menjulur keluar, dan tangan kanan korban dipotong menggunakan gergaji, karena tulang tangan bagian siku kanan, terpotong dengan kasar. Pihak polisi lalu mendalami penyelidikan, dari saksi, dan hasil dari olah tempat kejadian perkara, dan didapatkan satu terduga pelaku dalam kasus ini. Dari sidik jari yang terdapat di kamar itu, terduga pelaku adalah Prada Dery Pramana,
salah satu oknum anggota TNI AD, yang masih berstatus siswa Tamtama Infanteri Rindam 2, Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang juga kekasih korban sendiri, karena sidik jari di TKP banyak, dan hanya ada sidik jari korban dan pelaku. Pihak polisi pun langsung melakukan pencarian terhadap pelaku, dan dibantu oleh jajaran Kodam 2 Sriwijaya Sumatera Selatan. Dalam membantu pengungkapan kasus ini, Pomdam 2 Sriwijaya telah menyebarkan foto terduga pelaku di wilayah jajaran Kodam 2 Sriwijaya, mulai dari Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung, hingga Bangka Belitung. Pihak penyidik Pomdam 2 Sriwijaya sudah menyiapkan administrasi dan juga menyiapkan segala sesuatunya untuk melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses penyelidikan dan pengembangan kasus pembunuhan itu. Pihak penyidik Pomdam 2 Sriwijaya tetap berkoordinasi secara terus-menerus dengan pihak Polda Sumatera Selatan. Setelah buron selama 1 bulan, akhirnya pelaku pembunuhan, Vera Oktaria berhasil diamankan. Dengan kerja keras dari tim Pomdam 2 Sriwijaya, Polda Sumatera Selatan, serta Polres Muba, Denintel Kodam 2 Sriwijaya, dan Denpom 2, berhasil menangkap pelaku di Padepokan Monghyang, di Kota Serang, Provinsi Banten, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2019. Pelaku langsung dibawa ke Denpom Sriwijaya, Kota Palembang, untuk menjalani pemeriksaan. A few moments later. Motif pelaku melakukan pembunuhan dilatar belakangi masalah asmara. Pada hari Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2019, pelaku menjemput korban di tempat kerjanya, di sebuah minimarket, di Kota Palembang. Lalu mereka berdua menuju ke lokasi penginapan Sahabat Mulia, Jalan PT Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin, dan memesan kamar nomor 6. Saat berada dalam kamar, mereka berdua santai sambil ngobrol. Dan akhirnya cekcok, karena pelaku mencurigai korban, dan menduga sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Hal ini lantaran password ponsel milik korban telah berubah, padahal sesuai perjanjian, password korban dengan pelaku harus sama, yaitu sesuai tanggal jadian. Ditambah lagi, korban meminta kepada pelaku untuk segera menikahinya, lantaran dia mengaku telah hamil 2 bulan. Pelaku bingung, sebab dia tidak pernah bertemu dengan korban, karena pelaku sementara menjalani pendidikan militer awal selama 5 bulan, kenapa bisa hamil, pikir pelaku. Saat itu pun amarah pelaku semakin memuncak, sehingga dia kalap, dan memukul korban hingga terjatuh. Lalu mencekik, dan membekap korban dengan bantal, hingga tewas. Setelah memastikan korban tewas, pelaku kebingungan untuk menghilangkan jejak pembunuhan kekasihnya tersebut. Dengan kondisi bingung, pelaku lalu keluar kamar, dan duduk merokok di depan kamarnya. Saat tengah merokok, dia melihat gergaji di samping gudang penginapan, dan muncul niatan untuk melakukan mutilasi terhadap korban. Tanpa pikir panjang, pelaku lalu keluar membeli koper di pasar, dengan menggunakan sepeda motor korban, dengan maksud untuk memasukkan potongan tubuh korban. Setelah kembali dari pasar, pelaku lalu membuka semua pakaian korban, dan memotong tangan kanan korban sebatas siku memakai gergaji, namun baru selesai lengan korban terpotong. Niat untuk melanjutkan mutilasi itu, dia batalkan. Pelaku juga sempat berniat untuk membakar jasad korban, namun gagal. Dalam keadaan bingung dan panik, pelaku lalu membiarkan jasad korban di samping spring bed, dan menutupinya dengan selimut. Lalu pelaku kabur dengan menggunakan motor korban. Akhirnya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2019, Prada, Dery Pramana, menjalani sidang tuntutan kasus pembunuhan Vera Oktaria, di Pengadilan Militer 104, Palembang. Prada Dery Pramana, terbukti melakukan pembunuhan, dan mutilasi terhadap Vera Oktaria.
Pelaku terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dikenakan hukuman penjara seumur hidup dan dipecat sebagai anggota militer TNI Angkatan Darat. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.